Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati. Pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas 10 soal kompetensi teknis IPS untuk guru SD dan SMP. Kita akan membahas soal dari nomor 41 sampai 50. Disimak baik-baik, jangan di-skip ya. Pahami jawabannya, diingat soalnya. Mudah-mudahan dapat menjadi modal dalam menghadapi tes P3K tahap 3 dan tes CPNS tahun 2022 mendatang. Selamat belajar, semoga sukses. Langsung saja. Soal nomor 41. Tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia disebut dengan titik-titik. A. Ekstradisi, B. Remunerasi, C. Suaka, D. Deportasi. Jawaban benar adalah D. Deportasi, yaitu ketika ada orang dari luar negeri atau orang asing yang tinggal di Indonesia tetapi tidak memiliki dokumen-dokumen yang sah, tidak memiliki paspor, tidak memiliki visa, dan lain sebagainya, maka pemerintah Indonesia berhak untuk mengeluarkan mereka dan memulangkan mereka ke negara asalnya. Nah, ini disebut dengan deportasi. Lanjut soal nomor 42. Sumber kerajaan Tarumanegara yang lokasi penemuannya terletak di wilayah Provinsi Banten adalah A. Munjul, B. Tugu, C. Cidanghiang, D. Ciaruteun. Jawaban yang benar adalah C, yaitu Prasasti Cidanghiang yang ditemukan di daerah Lebak, Banten. Sementara prasasti yang lain ditemukan di luar Banten. Ada yang di Jakarta, ada yang di Bogor, dan lain sebagainya. Lanjut soal nomor 43. Perhimpunan Indonesia 1916 yang terdiri dari mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda menyadari bahwa mereka harus menjadi penggerak untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Dengan bekerja sama dengan pemuda bangsa lain, mereka menghimpun kekuatan untuk melawan penjajah. Apa yang menjadikan organisasi tersebut dianggap memegang peranan penting bagi perjuangan kebangsaan Indonesia saat itu? A. Organisasi tersebut bekerja sama dengan bangsa lain menentang penjajah. B. Memperjuangkan terciptanya kesatuan nasional dan solidaritas. C. Kembali ke Indonesia dan memimpin perlawanan terhadap Belanda. D. Mereka mengirim anggotanya menjadi Dewan Rakyat Volksraad. Jawaban benar adalah B, yaitu memperjuangkan terciptanya kesatuan nasional dan solidaritas. Jadi itu adalah peranan penting dari Perhimpunan Indonesia yang ada di negeri Belanda saat itu. Sebelum lanjut soal nomor 44, silakan kawan-kawan tekan subscribe dan hidupkan loncengnya agar setiap saya upload video terbaru ada notifikasi. Mudah-mudahan video-video saya dapat bermanfaat dan dapat membantu rekan-rekan yang akan mengikuti tes P3K dan tes CPNS. Langsung kita ke soal nomor 44. Dalam menghadapi tuntutan Gabungan Politik Indonesia (GAPI), pemerintah kolonial Belanda membentuk titik-titik. A. Volksraad, B. Komisi Visman, C. Komisi Lintas Partai, D. Komisi Pertimbangan Pemerintah. Jawaban benar adalah B. Komisi Visman. Mengapa disebut Komisi Visman? Karena komisi ini diketuai oleh Dr. E.H. Visman. Nah, tugas dari komisi ini adalah menyelidiki dan mempelajari perubahan ketatanegaraan yang diinginkan oleh GAPI. Jadi jawaban nomor 44 adalah B, Komisi Visman. Lanjut soal nomor 45. Loyalitas tertinggi setiap orang yang diberikan kepada negara merupakan pencerminan dari ideologi yang dinamakan titik-titik. A. Otoriterisme, B. Sosialisme, C. Marxisme, D. Nasionalisme. Jawaban benar adalah D. Nasionalisme. Jadi rasa kebangsaan atau rasa perjuangan, nasionalisme.
Jadi loyalitas tertinggi setiap orang kepada negaranya merupakan pencerminan dari sikap nasionalisme. 46. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa penculikan Soekarno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Penculikan tersebut dilakukan oleh kalangan pemuda dalam rangka mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini dilatar belakangi adanya perbedaan sikap antara kalangan tua dan pemuda tentang kapan proklamasi dilaksanakan. Tujuan dari peristiwa tersebut adalah untuk mengamankan Soekarno-Hatta agar tidak terpengaruh oleh Jepang dan proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan. Dari deskripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa sejarah menunjukkan sejarah sebagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau karena a. Peristiwa sejarah ditempatkan sebagai fakta, kejadian, dan kenyataan yang benar-benar terjadi pada masa lampau. B. Peristiwa merupakan rekonstruksi peristiwa sejarah yang dialami bangsa Indonesia untuk bangkit dari penjajahan. C. Peristiwa masa lalu yang dikisahkan kembali melalui sebuah penulisan karya sejarah. D. Peristiwa yang terjadi pada saat itu disebabkan karena adanya peristiwa yang terjadi sebelumnya. Jawaban benar adalah A, yaitu peristiwa sejarah ditempatkan sebagai fakta, kejadian, dan kenyataan yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Lanjut soal nomor 47. Perhatikan paparan berikut ini. Pada masa bercocok tanam, kemampuan berpikir manusia mulai berkembang, sehingga timbul upaya menyiapkan persediaan bahan makanan yang cukup dalam suatu masa tertentu. Dalam upaya tersebut, maka manusia bercocok tanam dan tidak lagi tergantung kepada alam. Berdasarkan paparan tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu karakteristik kehidupan manusia pada masa tersebut adalah A. Kemampuan berpikir rendah. B. Hidup berpindah-pindah. C. Mulai bercocok tanam. D. Tergantung pada alam. Jawaban benar adalah C, yaitu mulai bercocok tanam atau mulai hidup menetap. 48. Perhatikan pernyataan berikut ini. Banyak daerah yang melepaskan diri dari Sriwijaya. 2. Berkurangnya kapal dagang yang singgah di pelabuhan Sriwijaya. 3. Terjadinya serangan atas Sriwijaya dari kerajaan lain. 4. Letak kota Palembang semakin jauh dari laut. Pernyataan tersebut yang merupakan faktor politik penyebab mundurnya kerajaan Sriwijaya adalah A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, D1 dan 3. Jawaban benar adalah D1 dan 3. Jadi, faktor yang menyebabkan mundurnya kerajaan Sriwijaya adalah 1. Banyak daerah yang melepaskan diri dari Sriwijaya, dan 3. Terjadinya serangan atas Sriwijaya dari kerajaan lain. 49. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dijelaskan dengan menguraikan berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, dan politik dikenal dengan cara berpikir asinkronik, B. Kausalitas, C. Monokausalitas, D. Kronologis. Jawaban benar adalah sinkronik karena banyak aspek. Kalau satu aspek namanya monokausalitas, jadi atau aspek tertentu disebut kausalitas. Kronologis berdasarkan urutan waktu. Jadi sinkronik ini berbagai aspek yang ikut terlibat atau diuraikan melalui berbagai aspek. 50 atau soal terakhir. Perhatikan paparan berikut ini. Perjuangan bangsa Indonesia setelah tahun 1908 merupakan perjuangan yang sudah menunjukkan karakter yang bersifat nasional. Perjuangan nasional juga dikenal dengan istilah pergerakan nasional. Perjuangan ini lebih mengutamakan strategi titik-titik. A. Diplomasi dan organisasi. B. Fisik dan kedaerahan. C. Fisik dan organisasi. D. Non-fisik dan kedaerahan. Jawaban benar adalah A. Diplomasi dan organisasi. Ini pergerakan setelah tahun 1908. Demikian 10 soal mapel IPS yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ditonton video part berikutnya. Terima kasih.